kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, jaksa menilai Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Joshua Huta Barat. Ferdy Sambo dinilai memiliki cukup waktu berpikir dan memutuskan untuk membunuh Joshua. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak, dilakukan dalam keadaan tenang, dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya, berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi, motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Jaksa menyatakan tidak ada unsur yang meringankan hukuman Sambo. Mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Keluarga Yosua menilai tuntutan jaksa tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Yosua yang dengan sengaja dibunuh. Keluarga Yosua meminta agar Verdi Sambo dituntut hukuman mati. Bagaimana kemudian pakar hukum, tepatnya praktisi hukum, menilai tuntutan itu? Kita akan bergabung bersama dengan Boris Tambubolon. Selamat malam, Bung Boris. Bang Abraham. Ya, Bung Boris, yang jelas pihak keluarga tidak merasa puas dengan tuntutan jaksa seumur hidup. Pihak keluarga berharap tuntutan hukuman mati. Bagaimana Anda mencermati tuntutan jaksa? Oke, baik. Jadi pro kontra itu biasa. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi memang ada sesuatu yang menurut saya agak disayangkan di sini, karena kalau misalnya tadi juga mungkin kita semua dengar, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan ya terhadap Verdi Sambo ini. Seharusnya kalau memang tidak ada hal-hal yang meringankan, harusnya tuntutannya itu seberat mungkin gitu kan, semaksimal mungkin. Yaitu apa? Kalau sesuai dakwaannya adalah 340, harusnya bisa hukuman mati. Nah, kalau seumur hidup ini tentu kan dari pihak keluarga ataupun masyarakat umumnya tentu bertanya-tanya, kenapa kok cuma seumur hidup? Padahal dalam tuntutannya alasan yang meringankannya pun tidak ada gitu. Oke. Jadi memang jadi pertanyaan gitu. Oke, sampai di sana ada satu fokus yang disampaikan oleh jaksa adalah motif bukan hal yang penting untuk dibuktikan di muka persidangan. Bagaimana Anda melihat korelasi pertimbangan jaksa dalam tuntutannya? Sebenarnya kalau yang saya lihat, sebenarnya kalau bicara teori hukum pidana, memang ada beberapa ahli yang mengatakan motif itu perlu dibuktikan. Tapi ada juga yang mengatakan motif tidak perlu. Kalau saya berpendapat sebenarnya motif itu tidak perlu dibuktikan, tapi disampaikan iya. Karena apa? Biar terang kayak gitu ceritanya. Karena kan tidak ada kemudian akibat kalau tanpa ada sebab. Sehingga sebenarnya dari sisi jaksa harus dia utarakan itu motif. Kenapa sih motifnya? Kemudian sehingga bisa tahu pemicu terjadinya suatu pidana ini apa. Tapi dari sisi jaksa sebenarnya adalah memudahkan dia kalau kemudian kita pakai teori bahwa motif itu tidak perlu dibuktikan. Cukup disampaikan saja, kemudian selama deliknya sudah terpenuhi, maka unsur-unsur pidana yang dituduhkan itu sudah masuk. Ini kan motif itu sebetulnya adalah celah atau senjata bagi lawyer. Ketika lawyer itu pengen detail, ya kan? Lawyer berpandangan kalau motif tidak dibuktikan berarti tidak terpenuhi nih unsur pidananya, kan begitu. Unsur Tapi kemudian, tapi kemudian sebenarnya motif itu kalau secara teori hukum juga tidak perlu harus dibuktikan. Bung Boris, cukup delik-delik unsur-unsur dalam pasal pidananya tersebut saja. Bung Boris, ini yang terakhir Bung Boris. Kalau Anda lihat Kuat Maruf, kemudian Ricky Rizal 8 tahun, kemudian Pak Verdi Sambo dituntut seumur hidup. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Anda bandingkan juga dengan Richard Eliezer. Ya sebenarnya harusnya tidak jauh-jauh beda ya tuntutannya itu. Tapi kalau poin saya sebenarnya begini, harusnya jaksa penuntut umum itu tidak tanggung-tanggung gitu loh. Kalau berani membawa orang ke pengadilan, ya kan, kemudian bisa membuktikan kesalahannya di mana, delik-deliknya di mana aja yang dia langgar atau yang terpenuhi, kemudian ada alasan tidak ada alasan yang meringankan, harusnya maksimal. Itu kalau mau konsisten, seperti itu. Namun hal yang meringankan nampaknya bisa didapatkan oleh sosok Eliezer ya, karena dia juga justice kolaborator. Kalau Eliezer saya lihat sebenarnya banyak sebenarnya yang bisa meringankan dia. Ya, mulai dari dia itu di bawah tekanan, mulai dari dia itu di bawah perintah, gitu kan, itu bisa menjadi
pertimbangan yang meringankan. Karena kalau bicara niat dia, motif dia, sebetulnya saya selama ini tidak melihat apa yang kemudian menjadi dorongan niat si Eliezer ini untuk kemudian melakukan penembakan atau membunuh si Yosua. Tidak ada emosional dia, entah mungkin dulu pernah ribut, berantem tuh nggak ada. Murni hanya karena dibawa tekanan atau disuruh oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi. Kita akan menanti seperti apa tuntutan jaksa kepada Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih Bung Boris Tampupolon sudah hadir memberikan wawasan hukumnya kepada kami. Pemirsa, kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, menanggapi tuntutan jaksa yakni penjara seumur hidup bagi Ferdi Sambo. Pekan depan tim kuasa hukum Ferdi Sambo akan mengungkap bukti-bukti dalam pledoi ataupun nota pembelaan. Sampaikan kepada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikanlah secara lengkap di dalam pledoi. Keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat kecewa dengan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Ferdi Sambo. Menurut keluarga, Sambo layak dituntut hukuman mati. Karena sudah anak kami dibunuh secara sadis dan biadab, tetap mereka kukuh atau kekeh mempertahankan fitnah kepada anak kami, fitnah yang sangat kejam daripada pembunuhan. Kami mohon hukuman yang seberat-beratnya yang setimpal dengan kejahatan mereka. Jadi harapan kami sebagai ibu, mohon jaksa penuntut umum maupun hakim, sebagai harapan kami utusan Tuhan di muka bumi ini, kami sebagai umat yang terjolimi, masyarakat yang kecil, orang tua yang telah ditinggalkan anak kami, mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya, seturut setimpal dengan perlakuan kejahatan mereka, pembunuhan yang sangat sadis kepada anak kami. Hukuman mati kalau sesuai dengan pasal 340, karena itu adalah terpenuhi persyaratan pasal 340, yaitu hukuman mati terhadap pelaku terdakwa yang membuat pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab terhadap anak kami almarhum Yosua. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Mantan pemain timnas Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman meramaikan bursa wakil ketua umum PSSI. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.